Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Alfian Nurdiansyah, NIM 191051133. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang utang luar negeri dalam kebijakan defisit dan resensi. Utang luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang potensial. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar ke-10 dalam hal kemampuan daya beli, dan termasuk dalam anggota G20. Melihat hal ini, seharusnya Indonesia mampu menjadi negara maju yang makmur dan sejahtera. Namun kenyataannya, semua kekayaan yang dimiliki justru bagai sebuah kutukan yang mengikat selama berpuluh-puluhan tahun. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi negara ini sekarang. Di usia kemerdekaan yang ke-75, masalah perekonomian seperti utang negara masih menjadi warna yang dominan dalam pemerintahan selain korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia sehingga memberi dampak luas, tidak hanya mengganggu ketahanan kesehatan, namun juga kestabilan perekonomian nasional. Masalah ekonomi negara dari waktu ke waktu selalu menjadi isu yang krusial dan hangat dibicarakan. Hal ini pun tak lepas dari berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk penetapan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai contoh, sejak laporan internasional Debit Statistik IDS 2021 menyatakan bahwa Indonesia memasuki peringkat ke-7 dengan jumlah utang luar negeri sebesar US dollar 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun pada 2019, menimbulkan beragam reaksi baik dari para ekonom, pejabat maupun masyarakat. Di satu sisi, tidak sedikit dari mereka yang menganggap hal ini adalah suatu yang tidak mengkhawatirkan, karena hal tersebut masih dalam batas wajar dan jika dibandingkan dengan negara lain masih cenderung relatif kecil. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula pihak-pihak yang mengungkapkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak baik, karena hal ini akan memberikan dampak negatif jangka panjang yang tentunya akan memberatkan generasi mendatang. Pada masa Orde Baru, pemerintah selalu menetapkan pinjaman luar negeri sebagai komponen penutup kekurangan untuk kebijakan anggaran belanja berimbang. Sedangkan di masa era reformasi, kebijakan anggaran ini lebih jauh berbeda, di mana pemerintah mulai membatasi pinjaman luar negeri dan lebih mengoptimalkan sumber-sumber dari dalam negeri. Mencermati hal tersebut di atas, jika pemerintah benar-benar konsisten dengan kebijakan tersebut, seharusnya jumlah utang negara tidak akan terus bertambah tiap tahunnya. Namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Yang kedua, kebijakan defisit anggaran dan resensi. Seperti kita ketahui, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan jangka panjang RPJP 20 tahun yang dimulai dari 2005 hingga 2025. RPJP ini dibagi ke dalam 5 tahun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN dengan target sasaran atau prioritas yang berbeda-beda. Saat ini rencana pembangunan ekonomi berada pada fase terakhir dari rencana jangka pembangunan jangka panjang dengan target indikator makro, yakni indeks pembangunan manusia IPM sebesar 72,51, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 sampai 5,5%, tingkat kemiskinan 8,5 sampai 9%,
rasio Gini sebesar 0,375 sampai 0,380 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,8 sampai 5,1. Di tahun 2020, rencana kerja pemerintahan dijabarkan dalam 5 prioritas nasional, yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan infrastruktur dan pemerataan wilayah. Selain itu, menyangkut sektor industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Untuk membiayai seluruh rencana kerja tersebut, tentunya pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar, apalagi pada saat pandemi sekarang ini. Pemerintah memerlukan anggaran tambahan yang lebih besar untuk menjaga kestabilan perekonomian dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sumber-sumber pendapatan nasional pemerintah yang berasal dari pajak, non-pajak, dan hibah tidak dapat mencukupi untuk seluruh kebutuhan anggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan berupa kebijakan defisit anggaran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Dalam menerbitkan utang, pemerintah tidak dapat memutuskan sendiri, melainkan terdapat mekanisme anggaran negara, di mana keputusan target penerimaan, belanja, dan pembiayaan ditetapkan bersama wakil pemerintahan, termasuk nominal pembayaran utang negara. Sisi positif dari peningkatan utang negara adalah tersedianya dana investasi untuk mempercepat proses pembangunan nasional, sedangkan sisi negatifnya adalah daya serap utang tersebut yang belum maksimal dan pastinya menambah beban kewajiban pemerintah di APBN tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, saya menyimpulkan penyebab jumlah utang negara terus meningkat dikarenakan oleh keinginan pemerintah untuk pemercepatan proses pembangunan nasional, sehingga dana yang diperlukan pun sangat besar. Meskipun kebijakan defisit anggaran dengan peningkatan utang luar negeri pemerintah masih dalam posisi relatif aman, tetapi bagaimanakah kondisi sebenarnya ekonomi Indonesia saat ini? Seperti kita ketahui, sejak 9 bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia telah berdampak pada terganggunya hampir seluruh kegiatan perekonomian. Banyak pekan usaha baik besar, menengah maupun kecil yang terpaksa membatasi, bahkan menghentikan kegiatan ekonomi mereka, sehingga menyebabkan tingkat pemutusan hubungan kerja PHK cukup tinggi. Walaupun pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa memberikan bantuan kepada masyarakat atau rakyat selama masa pandemi ini, namun tetap saja daya beli masyarakat kian hari semakin menurun. Jadi kesimpulannya yaitu krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1999 telah membuat utang luar negeri pemerintah meningkat drastis jika dihitung dalam mata uang rupiah. Hal ini disebabkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan beberapa mata uang dunia mengalami depresiasi yang sangat tajam. Kenaikan akumulasi utang luar negeri menyebabkan pemerintahan harus mengambil utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Beban utang luar negeri berupa cicilan pokok dan bunga utang bertambah besar dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintahan, sehingga membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Itulah penjelasan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.